Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Cahaya Bunga Desmi Aziz dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah 5C. Dalam kesempatan ini saya akan membahas materi tentang pemeriksaan di muka sidang. Yang pertama yaitu sidang pertama. A. Menetapkan hari sidang ikrar talak. B. Memanggil pemohon dan termohon untuk menghadiri sidang ikrar talak. C. Jika dalam tenggang waktu 6 bulan sejak ditetapkan sidang ikrar talak, suami atas atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan penceraian tidak dapat diajukan berdasarkan alasan hukum yang sama. Yang kedua, jalannya sidang pertama. A. Pengenalan para pihak. Sidang pertama biasanya dimulai dengan pengenalan para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. B. Penjelasan hak dasar. Hakim akan memberikan penjelasan mengenai hak-hak dasar yang dimiliki oleh pihak-pihak yang hadir di pengadilan. C. Pemaparan tuntutan. Penggugat akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan tuntutannya atau klaim yang mereka ajukan kepada tergugat. D. Respons dari tergugat. Setelah penggugat menyampaikan tuntutannya, tergugat akan diberikan kesempatan untuk memberikan respon. E. Penjadwalan selanjutnya. Sidang pertama sering kali digunakan untuk menjadwalkan tahap-tahap selanjutnya dalam proses peradilan. F. Mediasi atau negosiasi jika diperlukan. Dalam beberapa kasus, hakim dapat mencoba memediasi atau mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan di luar pengadilan. G. Penutupan sidang. Setelah semua hal yang perlu dibahas pada sidang pertama telah diselesaikan, sidang akan ditutup. Yang ketiga, majelis hakim. Majelis hakim mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta yang ada dalam perkara. Keputusan majelis hakim bersifat final dan mengikat para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Majelis hakim memimpin jalannya sidang, mendengarkan argumen para pihak, memeriksa bukti-bukti yang diajukan dan mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku. Majelis hakim juga bertugas untuk menjaga ketertiban dalam sidang dan memastikan bahwa proses persidangan berjalan dengan adil dan lancar. Yang keempat, hal-hal yang mungkin terjadi di dalam sidang. Panggilan sidang secara patut, penundaan sidang, gugatan dikabulkan atau ditolak, sita jaminan, penggabungan perkara, voiding, interventio atau tuscasincoms, biaya perkara, dan yang terakhir upaya hukum atau verdict banding dan peninjauan kembali atau PK. Yang terakhir, tahap-tahap pemeriksaan perkara. Tahap pertama, upaya damai. Majelis hakim akan berusaha menasihati para pihak untuk berdamai. Tahap kedua, pembacaan gugatan atau permohonan. Bila upaya damai tidak berhasil, majelis hakim akan memulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan gugatan atau permohon. Tahap ketiga, jawaban tergugat atau termohon. Kesempatan tergugat atau permohon untuk menjawab gugatan atau permohon. Tahap keempat, replik. Kesempatan penggugat atau pemohon untuk menanggapi jawaban tergugat atau termohon, baik secara lisan maupun tertulis. Tahap kelima, duplik. Kesempatan tergugat atau termohon untuk menjawab kembali tanggapan atau replik, baik secara lisan maupun tertulis. Keenam, pembuktian. Pada tahap ini, baik penggugat atau pemohon untuk diminta bukti menguatkan dalil-dalil gugatan atau permohonan. Tahap ketujuh, kesimpulan. Penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon menyampaikan kesimpulan akhir terhadap perkara yang sedang diperiksa. Tahap ke-8, musyawarah majelis. Majelis hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan mengenai perkara yang sedang diperiksa. Tahap ke-9, pembacaan keputusan. Majelis hakim akan membacakan putusan hasil musyawarah majelis hakim. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, pihak yang tidak puas dengan putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum atau verdict banding dan peninjauan kembali selambat-lambatnya 14 hari sejak perkara diputus atau diberitahukan. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.